Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Ya. Bagaimana menurut Anda ya? Nah, pada saat HUT ke-17 Gerindra, setidaknya Pak Prabowo itu diapit lah oleh Gibran dan Pak Jokowi. Hal itu menurut saya menunjukkan bahwa antara Pak Prabowo, Jokowi, Gibran itu baik-baik saja. Ya memang sangat baik-baik saja. Ditambah dengan video dari Pak Prabowo pada saat lalu, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini juga sudah fix lah, yaitu antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, Gibran baik-baik saja, tidak ada apa-apa dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kita lihat sebelum Pak Prabowo berpidato, setidaknya dalam HUT ke-17 Gerindra, pada saat lalu kalau kita lihat Pak Prabowo di forum dunia, korupsi di negara saya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini menurut saya juga sangat lucu sekali, sangat berbanding terbalik dengan pidato Pak Prabowo di forum dunia dan bahkan di dalam negeri. Sangat berbanding terbalik. Pada saat lalu mengatakan tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan, di mana pada saat lalu Pak Jokowi juga masuk nominasi finalis dalam OCC ORPI. Pak Prabowo di forum dunia mengatakan hal ini. Tetapi di dalam negeri, khususnya di internal dari Gerindra, tepatnya pada hari ulang tahun pada saat lalu mengatakan dalam pidatonya, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Tanpa Pak Jokowi saya tidak akan jadi seperti ini dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya berpikir apakah ini ungkapan satir ya dari Pak Prabowo, atau memang Pak Prabowo tidak konsisten antara pidato yang satu dengan pidato yang lainnya. Ini juga sangat membingungkan sekali ya, sangat membingungkan. Tetapi yang saya tangkap ya dari kronologi kejadian perpolitikan, mulai Pak Jokowi dan Pak Prabowo sangat baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Memang itu poin ya, poin dari HUT 17 Gerindra. Poinnya seperti itu. Setidaknya Pak Prabowo itu dalam skenarionya yaitu tidak ada kejadian apapun antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan juga Gibran. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat lalu juga sangat mengejutkan sekali. Bahkan dikomentari oleh Wagi Mandip 212, sejauh ini yang terjauh. Ya. Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Ya. Bagaimana menurut Anda ya? Aduh, logika saya sudah mentok ya, kayaknya sudah tidak bisa menerima hal semacam ini ya. Padahal pada saat lalu itu sebelum dipimpin Pak Jokowi, tepatnya di 2 periode, logika pikir saya masih berjalan normal. Tetapi ketika menjelang Pilpres atau bahkan saat ini dipimpin oleh Pak Prabowo, waduh, akal sehat saya sudah mulai bercampur aduk dan saat ini juga tidak menentu ya. Kadang-kadang yang saya pikir benar, ternyata bisa salah. Yang saya pikir salah, ternyata bisa benar. Sangat membangongkan sekali ya pada politik saat ini. Saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Ini dari tweetan Airin Datang Lagi. Di luar negeri, Pak Prabowo bicara soal korupsi di negaranya sangat mengkhawatirkan. Tapi saat balik ke negaranya, Prabowo malah sering bertemu dengan tokoh paling korup di dunia. Kira-kira apa ya respon forum dunia saat mendengar Prabowo bicara soal korupsi? Tertawakah? Ya, memang sangat membangongkan sekali ya, sangat berbeda sekali dan sangat bertolak belakang. Komentari oleh Rujak Cingur, saya tidak akan membuka aib di rumah saya ke tetangga-tetangga saat pertemuan RT. Untuk apa saya menjelekkan anggota keluarga sendiri? Harap mereka memuji-muji saya, miris. Iya, kadang-kadang saya berpikir kalau misalkan Pak Prabowo mengatakan atau berpidato di forum dunia,
korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan. Berarti kan tanda-tandanya secara tidak langsung menjelekkan kepemimpinan sebelum Pak Prabowo, kurang lebih seperti itu. Tetapi setelah datang dan menggelar HUT ke-17 dan Pak Jokowi diundang, malah hidup Jokowi. Jadi Raja Omon-Omon membuka aib sendiri, mau membersihkan diri. Ya supaya mantan diadili dan dicemooh oleh luar negeri. Batuk-batuk kali ya sampai nuduh ada yang mau memisahkan. Omon-omon ya Presiden, tegas saja Pak, itu sudah lebih dari cukup. Dan di Munas Gerindra dia bilang hidup Jokowi, Pak Prabowo Anda baik-baik saja. Ya memang sangat aneh bin ajaib ya. Nah yang cukup unik ya, padahal kalau kita lihat Pak Prabowo di kepemimpinannya yang baru saja seumur jagung, sudah ada teriakan Pak Prabowo Presiden 2 periode di HUT ke-17 Partai Gerindra. Aduh saya jadi pusing ya, bener-bener pusing ya memikirkan politik di Indonesia ya. Aduh sangat jungkir balik semua ya. Semua prediksi-prediksi jungkir balik. Nah, dari sini dikomentari oleh Tugu Pancoran, jangan ada dusta di antara kita. From this to this. Wah ini memang sangat berbeda sekali ya. Ingat umur ini aja 100 hari udah mau menuju Indonesia gelap, malah mau nambah 2 periode ke Indonesia bubar. Mantap pasti jadi ini. Macam umur nyampe beres periode pertama aja 2029 Jokowi sudah nggak ada pengaruh lagi. Sekarang saja mulai redup, apalagi kalau sampai ya baru juga 100 hari. Ya memang sangat mengejutkan sekali ya. Padahal baru seumur jagung, tiba-tiba KLP Gerindra mengatakan Pak Prabowo akan menjadi ketua umum lagi hingga 2029 dan juga mendukung supaya Pak Prabowo maju lagi pada Pilpres 2029. Ini sangat lucu sekali ya. Seharusnya kan ya besok lah, nunggu 2026 kayak 2027, 2028. Ya minimal ditunjukkan dulu lah kinerjanya seperti apa. Apakah memang bisa membabat habis koruptor? Kalau kita lihat pada saat lalu dalam pidatonya akan mengejar koruptor hingga ke Antartika. Tetapi sampai saat ini pun juga ya masih menjadi abu-abu. Nah setidaknya kalau kita lihat dari video yang beredar ya, ketika Pak Prabowo dalam pidatonya hidup Jokowi, menurut saya harapan masyarakat tidaknya berharap Pak Prabowo untuk bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat kepemimpinan Pak Jokowi pada saat lalu. Menurut saya sudah pupus, sudah sirna semua. Jadi harapan masyarakat terkait kerusakan yang terjadi ke Pak Prabowo sudah ya Anda tahu sendiri lah, ternyata ya memang sama saja kemungkinan ya. Nah dari sini kita lihat komentarnya lagi ya, dari Jasmi, tegas saja Pak, itu sudah lebih dari cukup. Dari Desi, muka tembok gak malu. Dalam bahasa diplomasi tentu tidak akan diungkapkan gamblang, bahasa diplomasi penuh etika dan respek. Korupsi apa? Berapa kerugian negara? Kocak. Sebetulnya mereka mau merespon tapi mereka kesulitan untuk menerjemahkan, cuma omon-omon. Ya seperti itulah, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.